Kita semua patut bersyukur dan berbangga karena kita memiliki Wali Songo. Mereka adalah orang-orang yang sabar, gigih, pemberani, bijaksana, dan penuh kelembutan dalam menyebarkan ajaran Islam. Kesabaran, kegigihan, keberanian, dan kebijaksanaan Wali Songo patutlah kalian contoh dan jadikan teladan. Nah, kali ini akan bercerita tentang kisah Raden Syarif Hidayatullah atau dikenal dengan julukan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati bernama asli Syarif Hidayatullah. Beliau diperkirakan lahir antara tahun 1448 sampai dengan tahun 1450 Masehi. Sunan Gunung Jati merupakan seorang bangsawan keturunan dari raja di kerajaan Pajajaran atau Sunda yang bernama Prabu Siliwangi. Karena beliau seorang bangsawan, maka beliau kerap dipanggil Raden Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati merupakan seorang wali yang menyebarkan ajaran Islam di wilayah Jawa Barat. Ayah dari Sunan Gunung Jati bernama Syarif Abdullah bin Syekh Nur Alam bin Syekh Jamaluddin Akbar atau Syekh Maulana Akbar atau Syekh Maulana Jumadil Kubro As-Samarkandi, seorang ulama besar dari Samarkandi. Syekh Maulana Jumadil Kubro As-Samarkandi adalah kakek buyut dari para wali Songo. Beliau adalah keturunan Nabi Muhammad SAW dari garis keturunan Husain bin Ali. Ibunda Sunan Gunung Jati bernama Nyai Rara Santang atau dikenal dengan nama Syarifah Mudain. Beliau adalah putri dari Prabu Siliwangi dan Nyai Subang Larang. Dari garis keturunan ibunya inilah Sunan Gunung Jati mendapatkan gelar Raden. Sejak kecil, Sunan Gunung Jati hidup dalam lingkungan kerajaan dan sudah diajarkan segala disiplin ilmu Islam oleh ayahnya. Sejak kecil pula, Sunan Gunung Jati sudah memperlihatkan kepandaiannya dalam pengetahuan agama, cerdas, dan berwawasan luas. Selain itu, dia juga memiliki akhlak yang baik. Saat remaja, Sunan Gunung Jati belajar ilmu agama di kota Mekah, Baghdad, Gujarat, dan Palestina. Untuk ke kota-kota tersebut, Sunan Gunung Jati kerap menumpang kapal niaga yang akan mengangkut rempah-rempah dari Sumatera ke Laut Merah. Sunan Gunung Jati cukup lama bermukim di Tanah Suci demi mendapatkan pelajaran agama dari beberapa guru. Sepulangnya dari Mekah, ia singgah di Pasai dan berguru kepada Syekh Datuk Muhammad Siddiq, seorang guru yang sekaligus ayah dari Sunan Giri. Selain itu, beliau melanjutkan belajar kepada Sunan Ampel di pesantren Ampel Denta. Kemudian dia berguru kepada Syekh Datuk Kafi atau yang lebih dikenal dengan sebutan Syekh Nurjati di pesantren Amparan Jati. Usai menuntut ilmu, Sunan Gunung Jati lalu mulai berdakwah. Awal mulanya Sunan Gunung Jati berdakwah ke daerah Caruban atau yang disebut Cirebon, yang dipimpin oleh Pangeran Cakrabuana. Sunan Gunung Jati lalu menikah dengan Nyi Pakungwati, putri dari Pangeran Cakrabuana. Ketika usianya lanjut, Pangeran Cakrabuana lalu menyerahkan kekuasaan negeri Cirebon kepada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati lalu menyiarkan agama Islam di wilayah Pajajaran. Sunan Gunung Jati kemudian melanjutkan perjalanannya ke Serang. Ternyata penduduk Serang sudah banyak yang masuk Islam dikarenakan banyaknya saudagar dari Arab dan
Gujarat yang sering singgah ke tempat itu. Kedatangan Sunan Gunung Jati disambut oleh Adipati Banten. Bahkan Sunan Gunung Jati dijodohkan dengan putri Adipati Banten yang bernama Nyi Kawungten. Pada pernikahannya tersebut, Sunan Gunung Jati memiliki seorang putri yang diberi nama Ratu Wulung Ayu dan seorang putra yang diberi nama Maulana Hasanuddin yang kelak akan menjadi sultan di kerajaan Banten. Setelah berdakwah di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya, Sunan Gunung Jati juga sering pergi ke Demak untuk bertemu dan bermusyawarah dengan para wali songo. Sekitar tahun 1479, Sunan Gunung Jati berlayar ke negeri Cina. Di sana beliau mendatangi kekaisaran Cina dan menghabiskan waktunya untuk berdakwah. Sunan Gunung Jati tinggal di daerah Nanking. Daratan Cina sejak lama dikenal sebagai gudangnya ilmu pengobatan. Selain mempelajari pengobatan Cina, Sunan Gunung Jati juga mendakwahkan agama Islam dengan memanfaatkan ilmu pengobatan. Beliau menguasai ilmu pengobatan tradisional. Sunan Gunung Jati berdakwah dengan caranya sendiri. Cara ia gunakan untuk memperkenalkan gerakan-gerakan sholat. Di samping itu, pada setiap gerakan fisik dari ibadah sholat sebenarnya merupakan gerakan ringan dari terapi pijat atau akupuntur, terutama bila seorang mau mendirikan sholat dengan baik, benar, dan lengkap dengan amalan sunnah dan tumak nina. Sunan Gunung Jati mengajak masyarakat Cina agar tidak memakan daging babi yang mengandung cacing pita. Banyak orang yang sembuh setelah berobat kepada Sunan Gunung Jati, sehingga nama Gunung Jati menjadi terkenal di daratan Cina. Karena sering menyembuhkan orang, nama Sunan Gunung Jati menjadi terkenal hingga Kaisar Honggi dari dinasti Ming merasa terganggu karena orang-orang asing lebih pandai dari rakyatnya. Lalu sang kaisar mengundang Sunan Gunung Jati ke istananya. Maka dipanggillah Sunan Gunung Jati menghadap untuk diuji kemampuannya. Kaisar lalu meminta putrinya, Ong Tin, agar berpura-pura hamil dengan meletakkan bokor kuningan di perutnya hingga mirip orang yang sedang mengandung. Kemudian dia duduk berdampingan dengan saudarinya yang memang sedang hamil 3 bulan. Sunan Gunung Jati disuruh menebak mana yang benar hamil. Lalu Sunan Gunung Jati menunjuk Ong Tin dan sang kaisar pun tertawa terkekeh-kekeh karena jawaban Sunan Gunung Jati itu salah. Lalu mencemoohkannya. Merasa berhasil membuktikan bahwa Sunan Gunung Jati tidak sepandai seperti apa yang dikatakan orang. Lalu Honggi mengusir Sunan Gunung Jati dari negeri Cina. Seiring berjalannya waktu, kebenaran pun terungkap. Tebakan Sunan Gunung Jati menjadi kenyataan bahwa putri Ong Tin memang sedang mengandung. Kemudian sang putri ingin bertemu dengan Sunan Gunung Jati di Pulau Jawa. Kaisar mengizinkannya dan meminta pelautnya untuk mengantar putrinya ke Pulau Jawa. Setelah beberapa lama, sang putri dan Sunan Gunung Jati akhirnya menjadi akrab. Mereka pun menjalani proses ta'aruf. Sunan Gunung Jati pun menikahi sang putri. Sayang, umur pernikahan mereka tak lama.
Ong Tin meninggal pada usia yang masih sangat muda, yaitu berumur 23 tahun. Dengan pernikahannya ini, hubungan antara Kesultanan Cirebon dan negeri Cina menjadi erat, terutama dalam bidang perdagangan. Ketika Putri Ong Tin dibawa ke Jawa, mereka turut membawa serta harta benda yang tidak sedikit. Sampai saat ini, sebagian besar barang-barang peninggalan Putri Ong Tin yang dibawa dari negeri Cina itu masih ada dan tampak terlihat menghiasi corak masjid atau makam di area pemakaman Sunan Gunung Jati. Jika berkunjung ke Masjid Agung Sang Cipta Rasa di Cirebon, kita dapat melihat motif-motif hiasan dinding dari piring bercorak Cina sampai saat ini masih terjaga. Masjid Agung Sang Cipta Rasa dibangun pada tahun 1480 atas prakarsa Nyi Ratu Pakungwati atau istri Sunan Gunung Jati. Dari pembangunan masjid itu melibatkan banyak pihak, diantaranya Wali Songo, sejumlah tenaga ahli yang dikirim oleh Raden Patah. Dalam pembangunan itu, Sunan Gunung Jati mendapat penghormatan untuk mendirikan Soko Tata sebagai lambang persatuan umat. Selesai membangun masjid, diteruskan dengan membangun jalan raya yang menghubungkan Cirebon dengan daerah-daerah kadipaten lainnya untuk memperluas pengembangan Islam di seluruh tanah Pasundan. Demikianlah kisah Sunan Gunung Jati.